Indra telah merencanakan jauh-jauh hari atas rencana ya ruda paksa terhadap Nia Kurniasari. Betul. Apakah itu berarti teman-temannya telah mengetahuinya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Di depan kita ada Mas Ahmed. Kita akan membahas tentang Nia Kurniasari, mengupas tentang kasus yang menimpa adik Nia Kurniasari, yang dimana Indra telah mengakui mengakui bahwasannya yang dia lakukan merupakan sesuatu yang sudah lama ia ingin lakukan terhadap sosok Nia Kurniasari. Ini sosok kalau dibilang Mas Ahmed ya, sosok Indra ini adalah sosok yang memang punya riwayat kelam, Mas Ahmed. Iya, betul. Riwayat yang tidak baik lah, karena pada usia dia di bawah umur, dia ternyata sudah di dalam lapas anak. Sudah cacat dia. Sudah di lapas anak karena melakukan pelecehan. Ada juga yang terkait dengan narkoba. Nah, Mas Ahmed, kita akan membaca ya komentar-komentar netizen dan kemudian kita akan masuk ke topik yang kita akan bahas pada hari ini. Silakan Mas, kita akan tanggapi. Mbak Agustina Sari. Ya. Memang jika sudah perencanaan, perbuatan itu merupakan perbuatan tunggal, ya kata Mbak Sari ya, kita bilang sini. Oke. Jadi gini ya, untuk Mbak Sari sendiri ya, ini terkait dengan rencana ya, rencana busuk daripada Indra sendiri kepada Nia. Berarti dia telah jauh-jauh hari dan ini disadari dan diketahui dari pengakuan Indra sendiri. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah dia punya teman yang pada saat kejadian dia sedang bersama temannya. Kemudian berpisahlah si Indra ini dengan 3 temannya tadi. Mengikutilah dia sosok si korban yaitu Nia. Disitulah dia ada kesempatan waktu ya untuk melakukan aksi bejatnya itu. Pertanyaannya adalah, apakah rencana daripada Indra tadi ya tidak diketahui oleh teman-temannya? Rencana busuk tadi. Lah, gak mungkin dong Mas Ahmed. Si Indra yang konsumsi narkobanya luar biasa seperti itu, dia ngomongnya nggak belak-belakan. Ya, pasti belak-belakan. Ya. Dia sadar. Nah, makanya oleh sebab itu saya mau minta pihak kepolisian benar-benar mengungkap ya para sahabat-sahabat daripada si Indra ini. Saya katakan begini loh, Indra saja Mas Ahmed, Indra S ini kan masih berdalih Mas Ahmed. Iya, betul. Berdalih seolah-olah dia suci lah. Dia mau membuat ringan lah kesalahan dia sih tadi. Tapi semua pada bertentangan dengan kesaksian yang lain gitu. Nah, jadi pengakuan polisi sendiri pada saat menyelidiki sosok Indra ini, beliau banyak yang keterangannya itu tidak pendirian, artinya pelin-pelan. Nah, oleh sebab itu kalau dibilang tadi sudah direncanakan, pastinya teman-temannya tahu. Ya, kalau teman-temannya berteman dengan Indra yang seorang penyebong, pasti kawan-kawannya juga sedikit banyaknya ya ada di lingkungan itu. Saya tidak menuduh ya teman-temannya memakai, tapi biasanya ya seperti itu. Kalau teman-temannya baik ya pasti semua baik. Kalau teman-temannya anak kampus ya banyak anak kampus. Begitupun semuanya. Pasti berkaitan. Ya. Nah, jadi sini saya mau menyampaikan kepada pihak polisi agar terus menindaklanjuti kasus ini, menelusuri lebih dalam lagi apakah memang rencana yang dibuat oleh Indra ini diketahui enggak sama teman-temannya. Dan keluarga juga. Kalau teman-temannya sudah jauh hari mengetahui dan membiarkan Indra menyusul Nia pada saat kejadian, berarti teman-temannya ini membiarkan si Indra itu untuk melangsungkan aksi bejatnya. Nah, ini teori ya. Menurut Mas Ahmed, teori itu gimana? Teman-temannya tahu tapi seolah-olah dibiarkan. Pura-pura bolos mereka. Mas Ahmed gimana? Menurut Mas Ahmed? Teman-temannya tadi itu. Iya. Ya, mereka itu apa namanya? Memang di kemudian hari mereka bisa terjerat nggak? Ya, terjerat pasti, karena
namanya mereka udah satu kelompok kalau dibilang. Ya mereka bukan pelaku Mas Samet, Iya. cuman dasar perencanaan yang memang sudah mereka ketahui, Iya. dan pada hari H mereka tidak menghiraukan bahwasannya si Indra ini memang mau ngerjain si Di Nia. Dan ini harus lebih dalam lagi, Iya. apakah Nia pernah menjalin hubungan dengan sosok Indra ini Iya. hingga akhirnya hal seperti ini terjadi. Jadi Kita nggak tahu Mas Samet, namanya anak muda, betul. kehidupannya bagaimana. Ya mudah-mudahan Nia bisa menjaga kehormatannya itu. Iya. Apalagi dia ada Ya. Seperti karate gitu ya. Jadi gini yang saya mau ungkap Mas Samet, di sini ada sekali banyak hal ya, cerita-cerita yang ditutup-tutupin, ya, yang dimana netizen itu agar tidak tahu cerita yang benar yang menyakitkan. Iya. Itu sih yang saya lihat, ya. Oleh sebab itu makanya cerita ini, kasus ini sebetulnya kalau dibongkar Mas Samet, memang tidak hanya satu pelakunya. Iya, tidak. Ada yang lain yang Pasti, mungkin nantinya akan terlibat. Iya, tidak mungkin hanya Indra saja. Pasti ada terlibat. Cuman ini belum terusut. Ini kan lagi di penyelidikan polisi. Jadi untuk pihak polisian mohon diselidiki terus. Jangan sampai hanya Indra saja yang masuk. Karena ini saya pandangan saya ini mereka udah tidak hanya Indra saja, temannya ikut merencanakan, dan mereka ini memang ada salah satu kayaknya satu yang nggak senang sama juga seperti Nia, entah dia ada gara-gara canda gitu tersinggung, jadi Oke, ya. Indra ini jadi Indra lah yang yang nyolot, nampak jelas menyaksikannya, mengerjakannya lah. Oke, jadi gini ya Mas Samet, mungkin tadi Mas Samet salah ngomong. Rencananya mungkin bukan mereka semua, tetapi ini harus diselidiki lebih dalam. Apakah mereka sengaja membiarkan Indra untuk melakukan rencananya yang sudah diketahui teman-temannya? Kalau memang seperti itu, jatuhnya kan mereka berarti membiarkan orang untuk melakukan tindakan pidana, dan itu kan tentunya juga melanggar hukum. Nah itu sih Mas Samet yang saya mau garis bawahi. Memang kalau dari olah TKP mungkin bukti-bukti memang hanya Indra, ya, dari si jari mungkin dan lain-lain, mungkin hanya si Indra. Tapi di balik itu apakah mereka, ya, teman-temannya tahu bahwasanya Indra memang mau merencanakan itu? Dan kalau tahu, pada hari H membiarkan Indra bertemu dengan Nia dan membiarkannya, dan tidak, ya kalau kita sudah gini Mas Samet, kita udah aba-aba nih, ini dia mau ngejar si cewek itu, pasti nanti dia apain ya? Ya pasti kan kita sebagai temannya pasti ya harus menasehati Mas Samet dan menghentikan gitu loh. Ini makin macam pura-pura nggak tahu, padahal mereka di situ. Ya itu makanya. Makanya oleh sebab itu teman-teman, yuk mari kita peduli ya. Kita punya teman, kita punya apa? Jadilah seorang sahabat yang menasehatin teman-temannya itu supaya nggak melakukan hal-hal yang salah. Ya kalau masalah dia tetap ngeyel, itu masalah dia gitu. Tapi kalau kita sudah melihat dia merencanakan sesuatu untuk orang lain supaya celaka, ya supaya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus ya melakukan sesuatu agar itu tidak terjadi gitu. Ya intinya jangan cari sahabat yang untuk menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Carilah sahabat yang bisa merangkul kita untuk menuju yang untuk masa depan lah, untuk kebaikan masa depan. Oke. Mas Samet, mungkin sampai sini kita mungkin lanjut di part berikutnya.